Hai guys, jadi kemarin ada satu pertanyaan yang menarik ya tentang dunia fotografi khususnya dari Mas Witanto 90. Karena kan kemarin saya habis bikin reels tentang 5 cara agar kamera bekas itu bisa menghasilkan foto yang bagus. Nah, saya matur nuwun pertama kali untuk Mas Witanto sama teman-teman semua yang udah ngapresiasi reels tersebut, ditonton sampai 200.000 view. Buat saya yang baru 3 tahun masuk ke dunia konten itu, view sebanyak itu tuh banyak banget buat saya. Jadi saya matur nuwun untuk teman-teman semua sudah mengapresiasi. Terima kasih. Jadi hari ini saya akan sharingin kepada teman-teman semua tentang tips memilih lensa. Kemarin sih saya udah sempat share ya di YouTube tuh ada kayaknya untuk memilih kamera dan lensa pertama kali kalau nggak salah. Cuman nggak apa-apa, kita ulangin lagi. Nanti saya sambi dengan lensanya ini, hasil fotonya ini, lensanya ini, hasil fotonya ini. Jadi nanti teman-teman bisa dapat representasi pola pikir yang lebih masuk akal. So, stay tune guys. Selamat siang dari kota Jogja, teman-teman semua. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube ini. Salam kenal, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk subscribe di YouTube channel saya dan juga sudah menyempatkan di follow di Instagram saya. Jadi kemarin Mas Witanto ini tanya tentang intinya adalah pemanfaatan lensa tuh memilihnya seperti apa, manfaatin lensanya seperti apa biar nggak salah pilih. Jadi karena memang memanfaatkan lensa dengan baik ini akan menghasilkan karya fotografi yang baik juga. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin sudah motret lama kayak saya, misalnya di atas, saya tahun ini kan sudah 15 tahun ya, 15 tahun motret pasti ya kita bisa bilang jam terbang sudah cukup banyak. Nah, kalau teman-teman yang sudah lama, saya pikir nggak ada masalah sih dengan pemilihan lensa. Cuman buat teman-teman yang mungkin baru 1 tahun, 3 tahun, kepengen upgrade alat, beli lensa misalnya gitu ya, mungkin takut, ragu, takut salah segala macam. Karena yang perlu kita pahami bersama, saya pikir saya dan teman-teman pasti setuju ya, bahwa fotografi ini bukan hobi yang murah. Karena kita memotret pakai handphone nih misalnya, kan handphone yang bagus pasti hasilnya bagus ya, kamera yang bagus juga normalnya adalah hasilnya bagus. Lensa yang bagus pasti hasilnya juga bagus. Nah, kalau di dunia saya sebagai seorang fotografer itu kalau sampai udah pakai kamera bagus, lensanya bagus, terus kemudian hasilnya bagus, itu buat mereka kayak ya wajar lah. Kalau nggak bagus ya kamu kemana aja gitu. Jadi sampai dibecandain kayak begitu. Nah, cuman ini kan saya perlu sharing kepada teman-teman semua bahwa 80% viewer saya di dunia YouTube ya. Kalau di Instagram saya nggak tahu ya, belum ketahuan soalnya. Di dunia YouTube itu 80% itu bukan fotografer, jadi penghobi. Penghobi itu artinya ada yang baru pertama kali nyemplung, ada yang nggak tahu sama sekali, atau bahkan cuma sekedar, wah ini gimana caranya kok si Mas ini nih bisa jualan foto online gitu. Saya juga kepengen, kadang-kadang kurang lebih data demografinya yang saya tangkap seperti itu. Nah, habis ini saya tunjukin 3 jenis lensa saya. Terus nanti saya akan sisipkan karya-karya fotografi saya yang sudah jadi. Jadi kita bicara dulu karya fotografi dulu. Nanti mudah-mudahan ada spill beberapa foto yang sudah laku. Karena 3 lensa ini juga sudah menghasilkan uang ya. Jadi benar-benar literally secara passive income. Tapi lupain dulu passive income-nya. Jadi teman-teman nanti fokus dulu. Lensa ini hasilnya seperti ini, kurang lebih begitu ya. Oke guys, jadi saya tunjukin dulu koleksi lensa saya. Jadi lensanya juga lensa yang sebenarnya literally lensa-lensa biasa, bukan yang terus prime lens kemudian dengan kayak apa namanya harga yang sampai belasan juta dulu ya. Sekarang enggak, udah cukup lah ini. Jadi saya punya 3 lensa nih. Jadi lensa yang pertama dulu ya. Lensa yang pertama dulu, ini saya perkenalkan satu-satu ke teman-teman semua. Jadi saya sambil buka contekan ya, contekan karya-karyanya maksudnya. Jadi biar teman-teman juga bisa lihat nih.
kayak apa gitu. Beli, kemudian Lightroom, oke. Nah, ini namanya lensa fix. Jadi saya perkenalkan dulu, ini lensa fixnya, mudah-mudahan kelihatan gimana caranya. Nah, ini intinya 22 mili fix. 22 mili fix itu intinya adalah lensa yang range-nya, jadi caranya dia ngelihat milinya itu cuma 22 mili. Jadi kalau misalnya nih saya motret, ini kan charging clip on saya ya, saya pakai lavalier, kemarin ada yang tanya nih, murah kok, cuman 200-300an ribu kalau nggak salah. Nah, ini kalau saya pasangin di kamera saya, jadi kalau saya pasangin, ini kamera saya tuh kecil banget loh. Ini saya pasangin begini. Nah, klik, kecil banget guys, tuh, sama tangan saya aja, gedean tangan saya. Apalagi lensanya cuman 2 jari begini tebelnya. Nah, lensa fix itu kalau misalnya kita mau motret lavalier ini kalau misalnya di foto begini, ini kalau kurang dekat, ini bukan di zoom in di lensanya, kameranya yang dimajuin begini. Jadi itu ciri khas lensa fix. Cuman lensa fix ini kelebihannya, anggaplah tadi itu kalau misalnya maju mundur kita yang harus menyesuaikan maju mundur ya. Cuman kelebihan lensa fix ini, gambarnya itu sparkling clean guys. Jadi ini orang nggak ngerti fotografi aja motret pakai lensa fix itu udah pasti bagus. Jadi kalau di dunia dulu saya di wedding ya, kan motret cincin pakai lensa fix, motret bunga pakai lensa fix, itu sampai misalnya ketahuan motret pakai lensa fix kok hasilnya jelek, itu kayak ditoyol-toyolin gitu kayak. Oh, ini lensanya tuh udah jelas lensa bagus, jadi dipakai sampai lensa fix yang murahan gini nih, ini kita nggak bisa bilang murahan dulu ya. Lensa ini harganya sekitar 1,5 juta kurang lebih gitu, range-nya antara 1/4 sampai 2 juta. Nah, lensa fix itu harga ada yang harganya sampai 25 juta. Itu bener-bener lebih bagus lagi lah. Kalau saya bilang ini aja bagus, hasilnya bagus. Nah, maka kayak foto emping ya, foto emping ini pakai lensa fix. Kemudian saya motret lagi daun di depan rumah. Ya dilalah udah laku aja. Itu pakai lensa fix. Karena kalau teman-teman lihat blurnya ekstrim. Lalu ada lagi foto makanan, saya pernah motret beberapa ya. Ada sandwich, ada roti-rotian, ada makanan rumahan, itu pakai lensa fix. Itu hasilnya udah jelas bagus. Dan ini diafragmanya, ini F-nya. Nah, ini saya mau kasih sharingin kepada teman-teman semua, karena banyak yang salah, walaupun ya nggak perkara sih, cuman ini theoretically aja. Lensa fix ini bukaannya atau diafragmanya gede banget. Diafragma atau bukaan 2,0. Nah, yang kebanyakan teman-teman salah kaprah itu, dia nganggapnya bilangnya gini, itu bukaannya kecil tuh, pas kasih bukaan 2,0 aja. Padahal itu sebenarnya, kalau dilihat di optikalnya gini, begitu dia di setting ke 2,0, ini diafragmanya itu jadi gede banget, gitu. Nah, jadi cara ngomong yang benar, nih dari dunia fotografi, dari sisi fotografi ya, kalau angkanya kecil, 1,8, 1,4, 2,0, 2,8, itu kita ngomongnya adalah diafragma yang besar. Tapi ketika dia disetting di 14, 22, 18, 17, itu justru diafragmanya kecil. Karena kalau ini lensa ini dibongkar, ketika dia disetting di diafragma 22, itu kecil banget. Diafragma tuh kayak pupil mata gini. Tapi begitu kita setting dia di 2,0 misalnya, dia buka lebar, gitu. Nah, ketika dia buka lebar, dia bisa menangkap cahaya jadi lebih banyak. Dengan begitu, objeknya akan lebih terang. Maka kalau saya motret di tempat yang gelap nih misalnya, itu saya prefer pakai lensa ini. Karena dia diafragmanya atau pupilnya itu bisa sampai 2,0 sehingga intensitas cahayanya bisa banyak yang masuk. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Lanjut lagi, ini lensa murahan berikutnya. Lensa affordable lah. Teman-teman bisa beli karena biasanya juga pasti dapat ya. Ini namanya lensa kit. Nah, Canon EOS M itu lensa kitnya kayaknya ada 2 generasi. Saya karena belinya dulu tahun 2014 ya. Ini 1855. Nah, setelah itu keluar lagi zaman ada EOS M50 kalau nggak salah ya. Itu lensa kitnya tuh 1545 kalau nggak salah. Jadi dibikin lebih wide lagi. Nah, cuman saya dapat 10 mili lah, gap 10 mili buat saya sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah,
foto-foto ini itu kayak kemarin ke mana ya, ke Bali itu pakai lensa ini, karena bagusnya lensa ini, kelebihannya ini all round 18-55 mm itu kayak buat dokumentasi, pengajian, arisan, ulang tahun, bahkan teman-teman bisa buka job foto tuh hanya dengan lensa kit ini bisa, dengan kamera sekecil itu bisa. Kita bicara project-project mungkin di bawah 3 jutaan lah ya. Ya kalau teman-teman bisa jual di atas itu sih, itu canggihnya teman-teman dalam menjualkan. Cuman project-project kecil kita menganggap hanya beberapa 1 digit juta lah. Itu project-project yang affordable ya. Itu sebenarnya dengan lensa kit ini, bahkan dengan kamera ini aja sudah bisa. Saya motret villa untuk biasanya untuk villa branding, untuk segala macam itu paketan saya motret editing itu 15 juta dan kameranya ini. Jadi bukan sebuah kamera yang harus sangat profesional ya, karena biasanya saya bundlingin dengan service yang lain, cuman dari motret, editing itu sekitar 4 hari sampai 5 hari itu bundling paketnya sekitar 15 juta. Jadi untuk sebuah kamera yang kecil ini, kalau teman-teman bisa mengoptimalkan dengan baik lah ya, ini saya sambil atur sebentar. Nah, itu teman-teman bisa make sales unlimited. Jadi Shutterstock itu sudah cukup, lebih dari cukup. Teman-teman beli kamera ini tuh sudah lebih dari cukup. Nah, perkara teman-teman sukanya nanti dengan Nikon, dengan Olympus, dengan Fujifilm bagus banget ya. Boleh teman-teman silakan pakai, yang penting sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan dan cash keras. Nah, ini kemarin ke Bali pakai ini, kemudian waktu itu di Seoul di Korea pakai ini juga. Hasil fotonya juga bagus-bagus. Lalu saya ke Solo, saya ke Semarang, saya ke mana lagi ya? Jakarta, Bandung, belum kayaknya. Cuman saya pakai ini. Waktu itu ke Bali juga pakai ini. Waktu itu zaman Covid belum punya lensa yang 18-35, jadi saya pakai ini. Bagus-bagus hasilnya. Jadi lensa ini 18-55 ini sangat affordable, karena harga secondnya pun juga banyak yang jual. Ini mungkin sekitar 600 sampai 800-an ribu, dimana cukup banget gitu ya. Teman-teman memotret arisan, pengajian, wedding kecil-kecilan, bisa sekali dengan lensa ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang, Mas Bima lensanya keren sekali yang 18-135. Oh iya, terima kasih, saya bilang gitu. Ada nggak lensa yang buat pemula? Ini loh, kalau teman-teman lagi pemula pakai lensa ini. Jadi saya prinsipnya, ketika saya dulu belum beli 18-35, saya kan cuma punya 2 lensa ini sama ini. Karena memang paketan saya pada waktu beli saya dapat 2 lensa. Itu saya mengoptimalkan sungguh-sungguh lensa ini. Maka filosofi yang saya tanamkan di dalam kepala saya, bahwa otak saya dan imajinasi saya itu jauh lebih bagus daripada lensa ini. Dengan begitu, maka lensanya apapun, kalau misalnya saya bisa mengeksekusi dengan benar, segitiga exposure-nya benar. Jadi segitiga exposure itu balancing antara ISO, exposure sama diafragmanya benar. Itu sudah jamin hakul yakin fotonya pasti hasilnya bagus. Nah, ini lensa ini bagus buat pemula, beginner, hobbyist. Bahkan saya tuh sampai sekarang belum menjual lensa ini. Kalau ada yang mau sih monggo, cuman kalau nggak ada juga saya nggak yang terus harus kejual gitu, nggak, bukan karena butuh uang gitu ya. Lensa ini tuh bagusnya kalau misalnya saya traveling, sederhana travelingnya, itu lensa ini bisa dibawa dan sudah cukup. Saya nggak perlu bawa 2 lensa yang lainnya. Ini tuh ibaratnya kayak masuk kantong celana, kalau kantongnya gede itu bisa gitu ya. Kita lanjut lagi, ini lensa ketiga saya yang saya sering bawa ke mana-mana sekarang. Dulu saya beli lensanya second, tapi secondnya aja pada waktu itu karena sangat mulus, bagus banget, saya belinya 3,5 juta. Jadi kamera ininya harganya 2 juta, ininya harganya 3,5 juta. Dan ya memang ada harga ada rupa ya. Cuman berita bagusnya, teman-teman tuh kalau nanti cek link di bawah, lensa ini tuh sekarang harganya cuman range antara 1/4 sampai 1,8. Jadi sudah di bawah 2 juta. Jadi teman-teman buat yang baru kepengen beli lensa ini affordable sekali. Jadi dan sangat multifungsi karena range-nya jauh. Saya waktu ke Bromo, saya bisa dapat angle Bukit Teletabisnya. Ini sebelum kebakar ya. Kemudian yang mana habis kebakar katanya juga tambah cantik sih. Jadi
Bukit Teletubbies-nya, kemudian awannya, gugusan awannya, kemudian gunungnya, ini saya pakai ini. Jadi range-nya benar-benar saya langsung push di 135 mili ya. Jadi bagus banget lah. Lensa ini tuh lensa sapu jagat lah. Sapu jagat tuh wide dapat, zoom dapat gitu. Kemarin kalau yang teman-teman misalnya suka ke Baluran, suka traveling ke safari segala macam, savana segala macam, atau naik gunung misalnya, lensa ini top. Karena ya wide itu bukan cuma deket loh, wide itu lebar loh. Jadi foto-foto landscape itu dapat sekali. Nah, 18 milinya dapat, 135 milinya dapat. Kemarin saya ke Jepang karena jarak pagodanya itu jauh ya. Itu saya motret pakai ini di 135 mili. Terus kemarin saya ke Shirakawa itu jauh. Itu karena saya naik ke observation deck, kemudian saya motret ke bawah dan hasil fotonya tuh kelihatan precisely karena memang 135 mili itu kayak zoom ya. Ada sih saya pernah pakai yang 200 mili ada, 400 mili juga ada. Cuman 135 mili itu sudah cukup, dan dari observation deck yang jaraknya lebih dari 100 meter, ini saya bisa dapat satu angle frame yang menurut saya sangat menarik dan sedang dalam proses submission di Shutterstock. Jadi bagus, lensa ini bagus sekali. Oke, sekarang tentang inti dari pertanyaannya. Jadi nyontek nih. Penggunaan lensa yang tepat itu seperti apa? Sekarang begini, maka kan saya selalu menanamkan prinsip ya, di Instagram, di YouTube, itu kalau mau beli alat fotografi, itu sesuai kebutuhan, kemampuan, dan cash keras. Kenapa begitu? Nah, ini menjawab pertanyaannya Mas Witanto. Jadi penggunaan lensa yang tepat itu memang harus sesuai dengan kebutuhan, Mas. Ini buat teman-teman semua juga. Sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan dengan cara cash keras. Maka kalau teman-teman itu tujuannya motretnya dokumentasi, teman-teman kepengen bisa motret apapun, maka jawabannya ada dua. Kalau budgetnya kecil, lensa kit sudah cukup. Nah, 1855 ini sudah cukup. Tapi kalau teman-teman punya alokasi uang yang lebih banyak, jelas jawabannya 18135. Nah, ini bisa all round nih. Bonusnya kalau ini teman-teman bisa motret yang lebih jauh lagi. Cuman ini tujuannya sudah beda ya, jadi kebutuhannya sudah beda. Ini bukan kebutuhan dokumentasi lagi, ini kebutuhannya sudah dokumentasi dan traveling. Karena kalau misalnya kita motret safari nih, saya nggak kebayang aja motret singa dari jarak dekat kan serem juga ya gitu. Jadi makanya kalau safari, teman-teman dari suka yang traveling, ini kelemahannya apa lensa ini? Beratnya setengah mati guys. Maka kemarin ketika saya di Singapura, saya lanjut ke Jepang tuh ya, saya sempat kena kayak shoulder pain. Jadi saya pernah di wedding itu kena shoulder pain, jadi bahunya sakit gitu ya, nyeri tapi bisa sampai berbulan-bulan. Itu karena keberatan lensa. Jadi kalau di wedding tuh saya bawa 2 kamera, 2 lensa, terus saya pernah bawa cangkolongan tas. Maka saya kena sakit di bahu. Dari situ saya mulai cari asisten. Bahkan asistennya itu hanya untuk bawain alat. Nah, akhirnya asistennya si Nina itu. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman budgetnya mepet untuk dokumentasi, ini saja. Ini sudah lebih dari cukup teman-teman untuk motret segala macam keperluan. Kemudian bahkan kadang-kadang teman-teman kalau beli paketan lensa lewat description di bawah itu biasanya sudah termasuk lensa kit ini. Maka mau 1855, mau 1545 sudah cukup guys. Itu untuk budget-budget awal. Kalau teman-teman masih kepengen bisa spend, ingat ya, sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, dan cash keras. Teman-teman bisa memenuhi persyaratan itu, bisa beli yang 18135. Dah, gitu ya. Lalu, kalau misalnya, ini kapan nih beli lensa-lensa fix nih, 22 mili? Ini saya saranin kalau teman-teman suka dengan 2 hal. Yang pertama, satu adalah street photography. Jadi street photography itu bukan suatu perkara yang mudah loh ya. Street photography itu yang paling bagus. Ini teman-teman harus belajar dari sahabat saya namanya Bimo Pradityo. Namanya sama juga, orangnya menyenangkan si Bimo ini. Dia suka nge-gym, jadi kadang-kadang nge-gym bareng saya. Dia adalah seorang street photographer Indonesia yang perlu teman-teman pelajari. Nah, kalau teman-teman suka dengan street photography, belajar nanti sama si Bimo itu, dan teman-teman bisa beli lensa ini, 22 mili fix. Karena bisa interaksi. Jadi deket. Ada satu prinsip di dunia fotografi itu, if you don't get closer, then you will not get a better image. Kurang lebih statementnya seperti itu. Jadi kalau street photography itu kadang kita harus ngobrol dengan orang, kemudian kita memotret, Bu, permisi ya saya foto sebentar. Jadi banyak teman-teman nanti bisa belajar di sahabat saya yang namanya Bimo Pradityo ini. Lalu yang kedua,
teman-teman suka motret still life. Jadi still life itu sebuah jenis pemotretan yang sebenarnya bendanya mati. Jadi kayak kemarin saya pernah motret tuh krayon, terus kemudian roti, Hot Wheels, Lego, mainan-mainan tuh saya pakai lensa fix ini karena range-nya saya bisa ukur, jadi cuma 22 mili, kemudian hasilnya udah jelas pasti bagus. Nah ini still life. Cuman ini bisa buat traveling nggak? Bisa. Tapi susahnya setengah mampus guys, karena bayangin aja saya motret misalnya di di Jakarta gitu, terus pakai lensa fix gini, terus ya saya motretnya apa gitu, karena range-nya nggak bisa fleksibel. Nah ini lensa yang salah ketika teman-teman suka traveling kok, travelingnya traveling ala-ala ya, jadi pengen motretnya landscape, pengen motretnya tiba-tiba ada makanan, ini wah susah pakai lensa ini. Maka penggunaan lensa ini akan lebih tepat ketika teman-teman di street photography atau misalnya teman-teman di still life. Oke, sekarang sudah menjawab. Jadi teman-teman mudah-mudahan setelah vlog ini teman-teman punya satu modal di mana teman-teman bisa memilih lensa itu sesuai kebutuhan, kemampuan, dan cash keras. Jadi prinsipnya ada 3. Ini saya tanamkan betul ya, karena kita bicara bisnis sih. Saya berkali-kali saya nge-vlog segala macam kan, salah satu penghasilan saya adalah dengan menjadi Shopee affiliate, link di bawah. Teman-teman mau beli monggo, nggak juga nggak apa-apa, kalau beli saya matur nuwun. Cuman saya cuman nggak kepengen teman-teman itu ngebeli sesuatu yang hanya berdasarkan gengsi, terus keinginan. Jadi keinginan itu belum tentu kebutuhan teman-teman. Saya sih seneng-seneng aja dapat uang dari afiliasinya teman-teman, saya seneng, saya matur nuwun bahkan. Cuman jangan sampai teman-teman itu kayak orang-orang kebanyakan di mana alatnya keren-keren, kemudian nggak bisa pakai, habis itu terus beberapa tahun bosan kemudian dijual. Kan jualnya kan harganya turun tuh. Ya kalau teman-teman jual karena teman-teman butuh makan gitu, nggak apa-apa sih. Cuman jangan sampai sesuatu itu karena gengsi semata. Itu nggak akan ada gunanya sama sekali. Walaupun saya dapat uang ya dari affiliate, saya terima kasih. Cuman kembali lagi, prinsip yang saya tanamkan 3. Sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan cash keras. Buat saya yang profesional aja, artinya kan sebenarnya saya kredit lensa itu boleh, karena saya pakai untuk cari uang. Itu aja, saya masih memaksa diri saya untuk membelinya cash. Apalagi teman-teman yang bukan profesional, artinya bukan cari uang dari fotografi, teman-teman hobi. Itu lebih parah lagi, itu sebaiknya bener-bener harus ekstrim cash keras. Jangan pakai pay letter, pinjol, aduh jangan. Sesuatu yang berkaitan dengan hobi, dengan bisnis, itu saya menyarankan teman-teman cash aja. Karena gini, omset kita di bisnis itu kan naik turun. Jadi bisnis itu selalu naik turun omsetnya. Tapi yang namanya cicilan itu flat. Apalagi dengan sistem yang dulu sih saya belum ada pinjol, belum ada pay letter, saya benar-benar pinjem sama rentenir. Rentenir itu benar-benar lintah darat tuh saya pahami betul karena saya pernah mengalami itu. Itu susahnya setengah mati guys. Itu yang jadi korban ya diri saya pribadi, anak-anak, istri saya, semuanya ketakutan lah. Mudah-mudahan begitu. Matur nuwun teman-teman, buat yang kepengen belajar tentang dunia fotografi silahkan subscribe. Kalau teman-teman pengen lebih komprehensif, teman-teman bisa baca ebook saya. Kalau yang suka baca, ada jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Kalau teman-teman kepengen yang online course, nontonin saya ngecepres ngobrol kayak begini, ada video online course juga, itu ada 18 video yang teman-teman bisa pelajari. Semua peralatan saya ada di bawah, jadi peralatan di Shopee Affiliate itu jarang berkembang pun, misalnya kayak saya habis beli Takara nih, mini tripod ini saya taruh di situ. Jadi insya Allah semua barang yang ada di list description itu sudah saya tes sendiri. Nah, saya kebetulan penggunanya Canon. Jadi kalau teman-teman nanti sukanya Fujifilm, teman-teman Olympus, Sony Alpha, semua merek itu bagus. Jadi tidak ada yang terlalu spesial. Saya cuman sudah dari awal, dari 2010 kalau nggak salah, itu sudah pengguna Canon. Jadi saya sampai sekarang masih setia menggunakan Canon karena interface-nya simple, jadi nyaman di saya. Dan warnanya cenderung flat, tidak terlalu kontras, tidak terlalu ini, sehingga saya bisa adjust. Matur nuwun sekali teman-teman sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.